salam sehat dan belajar di rumah. Semoga kalian selalu sehat dan bahagia. Sebelum belajar, baiklah berdoa menurut agama masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, indikator pencapaian kompetensi yang harus kalian kuasai pertama, menyebutkan macam reproduksi aseksual pada hewan. Kedua, memprediksi regenerasi dari planaria. Ketiga, menjelaskan penggolongan hewan berdasarkan perkembangan embrio pada reproduksi seksual. Keempat, membedakan metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Apakah kalian suka makan ikan? Pasti banyak. Nah, bagaimana caranya agar ikan atau hewan kesukaan kita tetap ada? Yuk kita pelajari dan buka buku cetak IPA halaman 94 sampai 106. Akan kita pelajari dalam materi reproduksi pada hewan. Ada dua, secara vegetatif atau aseksual dan secara generatif atau seksual. Yang aseksual melibatkan bagian tubuh hewan, sedangkan yang seksual melibatkan sel gamet jantan dan betina. Reproduksi aseksual atau vegetatif yang pertama disebut tunas atau budding, terjadi pada hewan Coleoenterata. Itu contohnya ya. Jadi siklus pembentukan tunasnya pertama dari Coleoenterata yang dewasa mengalami pembentukan tunas, tumbuh di bagian tubuhnya, lalu tunas itu akan dewasa dan memisahkan diri, jatuh di tempat yang cocok, maka tumbuh menjadi Coleoenterata baru. Yang kedua adalah fragmentasi, terjadi pada planaria. Nah, mengapa bisa terjadi? Karena planaria memiliki daya regenerasi, bahkan tinggi daya regenerasinya, ya. Nah, bagaimana daya regenerasinya atau fragmentasi? Fragmentasi itu adalah pemotongan bagian tubuh, ya. Jadi jika planaria itu dipotong bagian tubuhnya entah secara horizontal, vertikal, maka akan tumbuh menjadi individu baru yang lengkap. Yang ketiga, partenogenesis terjadi pada lebah, kutu daun, dan kutu air yang dapnia ya. Kutu air itu bukan yang menyebabkan penyakit. Nah, contoh hewan dapnianya itu ya atau kutu air yang sering digunakan untuk pakan ikan. Jadi melibatkan satu individu dewasa, misalnya betina di situ ya. Lalu yang betina nanti akan menghasilkan individu baru dari telurnya ya. Terbentuklah individu baru yang haploid, lalu bisa juga dihasilkan langsung dari tubuh kutu air itu. Reproduksi seksual atau generatif melibatkan organ reproduksi jantan dan organ reproduksi betina, di mana organ reproduksi jantan menghasilkan sel kelamin jantan yang disebut sel sperma, dan organ reproduksi betina menghasilkan sel kelamin betina atau sel telur. Nah, sel telur dengan sel sperma akan bertemu dan melebur. Itulah yang disebut fertilisasi atau pembuahan. Pada hewan ada dua macam fertilisasi. Yang pertama, fertilisasi eksternal adalah proses pembuahan sel telur oleh sel sperma yang berlangsung di luar tubuh betina. Nah, yang kedua adalah fertilisasi internal. Adalah proses pembuahan sel telur oleh sel sperma yang berlangsung di dalam tubuh betina. Lalu cara berkembang biak hewan tingkat tinggi atau vertebrata atau yang disebut juga hewan bertulang belakang, itu yang pertama ada yang ovovivipar, artinya bertelur dan beranak. Contoh hewannya itu ya, ada di situ kadal, kemudian kuda laut, lalu kemudian itu iguana, lalu kemudian platypus. Jadi banyak contoh yang lainnya ya.
Lalu kemudian vivipar, artinya beranak, ya, cara berkembang biaknya dengan beranak. Nah, ini contohnya salah satunya saja. Jadi kebanyakan hewan mamalia itu berkembang biaknya secara vivipar. Lalu cara berkembang biak yang berikutnya adalah ovipar atau bertelur. Nah, contohnya ini yang paling sering ada di kehidupan sehari-hari kita. Nah, bagaimana telur itu? Telur itu terdiri atas bagian-bagian seperti gambar itu, ya. Entah itu telur yang hewan ovipar maupun telur dari hewan ovovivipar itu rata-rata ya semua sama, ya, bahwa telurnya terdiri atas ada cangkangnya, ada kuning telurnya, ada membran cangkang, ada rongga udara yang mensuplai udara pada embrio, ya, lalu ada putih telur, ada yang disebut kalaza, ada yang disebut membran telurnya, ya. Nah, tugas yang harus kalian kerjakan. Yang pertama, menentukan bagaimana hewan bereproduksi pada halaman 98 dan 99 tabel 2.8. Silahkan kalian isi dalam bentuk tabel. Lalu yang kedua, melengkapi tabel 2.9 pada halaman 105 dan 106 serta jawablah pertanyaan nomor 1, 2, dan 3. Oke, silahkan dengan semangat mengerjakannya. Nah, beberapa hewan mengalami perubahan bentuk tubuh dalam proses pertumbuhan dan perkembangannya yang dikenal dengan istilah metamorfosis. Nah, metamorfosis itu sendiri dibedakan menjadi metamorfosis sempurna yang tahapannya terdiri dari telur, larva, pupa atau kepompong, dan imago atau dewasa. Jadi urutannya ini ya tidak boleh dibolak-balik ya, berurut seperti itu. Dari telur nanti akan berkembang menjadi larva, larvanya akan berkembang menjadi pupa, lalu setelah menjadi pupa dia keluar dari pupa itu menjadi imago atau dewasa. Nah, sedangkan metamorfosis tidak sempurna, tahapannya terdiri atas telur, lalu kemudian berkembang menjadi nimfa, nah nimfa menjadi dewasa. Terima kasih atas ketekunan kalian. Nah, jangan lupa berdoa menurut agama masing-masing setelah selesai belajar hari ini. Nah, materi pertemuan berikutnya adalah tentang teknologi reproduksi. Ya, baik teknologi reproduksi pada tumbuhan maupun teknologi reproduksi pada hewan.